Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan untuk hari ini. Kita bersama-sama bisa berkumpul dan kita bisa bersama-sama kembali untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sungguh semua adalah karena anugerah Tuhan dan patut kita sama-sama belajar bersyukur atas setiap apa yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Baik di dalam suka maupun kita di dalam duka. Kita biar tetap senantiasa setia kepada Tuhan dan kita tetap berpegang kepada ketetapannya. Dan mari kita bersama-sama hari ini akan kembali membahas tentang eksposisi surat Filipi yang kita sudah bahas di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan hari ini kita akan melanjutkan akan pembahasan kita dengan kita membuka di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Mari kita membuka bersama-sama Filipi pasal yang kedua dan kita akan membaca ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Setelah menemukan, saudara sekalian, mari kita bersama-sama membacanya dimanapun saudara berada, dan kiranya Tuhan yang memberkati kita sekali lagi di dalam setiap pembacaan ini, dan menuntun kita semua. Mari kita membaca bersama-sama, Filipi pasal 2, ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Sekian pembacaan firman Tuhan, dan mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa dan kita memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin kita semua. Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan atas hari ini. Tuhan mengizinkan kami membaca satu bagian dalam kitab suci. Kami juga rindu ya Tuhan, Engkau saja dipermuliakan melalui setiap pembacaan firman ini, dan bagaimana kami di dalam menelaah kebenaran firman-Mu, bila Tuhan juga yang tuntun kami di dalam pekerjaan Roh-Mu yang kudus, agar kami diberikan kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan pimpinlah setiap kami yang mendengar. Inilah doa seru kami yang kami serahkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Amin. Surat minggu lalu kita melihat bagaimana Paulus menuliskan surat ini untuk mengajarkan kepada jemaat Filipi. Jemaat Filipi adalah jemaat yang dikatakan sebagai jemaat yang taat. Bahkan dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Paulus memuji jemaat Filipi, di mana kita melihat jemaat yang bertumbuh, jemaat yang secara rohani bertambah, itu adalah sesuatu yang muncul bukan dari harta, bukan dari popularitas, bukan dari gedungnya, tapi adalah bermula dari apa yang namanya ketaatan kepada Tuhan. Di saat jemaat itu taat kepada firman, taat kepada Tuhan, maka disitulah pertumbuhan rohani dimulai. Jadi pertumbuhan rohani bukan diisi dari berapa uang yang dipunya oleh jemaat, berapa nama yang dipunya oleh jemaat, atau berapa yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan itu menjadi sesuatu yang sempurna. Tidak. Gereja yang taat adalah gereja yang memiliki pertumbuhan rohani yang didasarkan kepada ketaatan total kepada Tuhan. Tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada jemaat yang sempurna. Tapi jemaat yang taat, gereja yang taat, itulah adalah gereja yang mengalami pertumbuhan rohani. Nah, Paulus memuji jemaat ini. Dan jemaat ini meskipun tidak sempurna, kenapa? Karena kita juga di dalam pertemuan yang lampau, kita tahu bahwa jemaat ini pun juga mengalami akan satu hal, yaitu bagaimana satu dengan yang lain memiliki akan satu hal di mana mereka belum bisa memiliki keakuran bersama-sama. Tetapi justru waktu belum akur, karena mereka memiliki akan masih
ada ego-ego yang ada di dalam diri mereka, tapi mereka masih mau taat kepada firman. Itu jauh baik. Itu adalah sesuatu yang sangat baik. Dan akhirnya kita melihat bagaimana Paulus mengajarkan, kalau kamu berjemaat, pasti akan ada perbedaan demi perbedaan, tapi mari kita merendahkan diri kita seperti Kristus. Mari kita belajar dari inkarnasi Kristus. Mari kita belajar dari Dia, Allah yang rela datang dan manusia menjadi manusia, dan rela mati demi saudara dan saya. Dan itu adalah sesuatu pelajaran inkarnasi Kristus, mengajarkan supaya setiap kita bukan membanggakan apa yang kita punya, bukan menganggap kita lebih superior daripada yang lain, tapi kita belajar merendahkan diri kita. Kita belajar untuk bagaimana berkorban. Kita belajar bagaimana memberi diri kita kepada orang lain. Maka itulah yang menjadi pelajaran yang Paulus ajarkan kepada jemaat Filipi. Di mana jemaat Filipi, di saat engkau punya ketaatan yang sama kepada firman Tuhan, maka disitulah engkau bertumbuh secara rohani. Paulus nggak segan-segan memuji jemaat Filipi, karena memang mereka mau belajar taat. Dan Paulus juga tidak segan-segan memaki di saat kita lihat ada gereja yang tidak bertanggung jawab. Pujian bukan untuk supaya sombong. Pujian bukan untuk membangun sebuah popularitas. Pujian bukan untuk membangun sebuah arogansi. Kenapa Paulus memberikan pujian kepada jemaat Filipi? Meskipun jemaat Filipi bukan jemaat yang sempurna, meskipun jemaat Filipi bukanlah jemaat yang perfect, tetapi kenapa pujian tetap diberikan? Karena pujian bukan untuk sombong, tapi justru menjadi sebuah ajakan. Paulus mau mengajak jemaat Filipi untuk apa? Do more uprightly. Lakukan lebih benar lagi. Lakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Lakukan dengan lebih bertekun lagi untuk menaati setiap apa yang Tuhan mau kita taati. Maka Paulus mendorong supaya apa? Supaya jemaat Filipi teruslah engkau apa? Untuk terus sungguh-sungguh. Teruslah untuk taat. Teruslah untuk mencari apa yang benar, mencari apa yang berkenan, mencari apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Maka Paulus mendorong supaya jemaat Filipi, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Berarti Paulus mengajak untuk jemaat Filipi, kamu sudah punya modal taat, sekarang jangan berhenti, tapi terus kerjakan untuk terus taat, terus taat, terus taat, lebih sungguh-sungguh, lebih berkorban, lebih menjadi berkat. Maka saudara, Paulus mendorong supaya mereka makin maju. Dan bahkan kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 ditambahkan, bukan sekedar untuk supaya engkau maju, tapi supaya engkau juga lebih lagi bersungguh-sungguh. Untuk kau lebih lagi untuk memahami, untuk lebih lagi untuk berjuang. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa jemaat yang jelas-jelas tidak sempurna, tetapi Tuhan melihat akan jemaat ini punya ketaatan, dan Tuhan mendorong terus-menerus jemaat ini untuk taat kepada Tuhan. Tujuannya apa? Kenapa perlu dituntut seperti itu? Kenapa harus untuk dibawa di dalam satu kehidupan bagaimana jemaat harus untuk memeras diri, untuk lebih sungguh-sungguh, untuk lebih memuliakan Tuhan? Saudara, kalau kita melihat dalam pasal ke-15 dikatakan, supaya kamu tiada beraib, supaya kamu tiada bernoda, karena engkau sebagai anak-anak Allah, supaya engkau tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Saudara, Paulus menunjukkan bahwa dunia ini sudah bengkok hatinya, menggambarkan bagaimana jemaat berada dalam dunia yang sudah tidak benar dan dunia yang tidak sempurna. Setiap orang percaya engkau hidup dalam dunia yang sudah tidak lurus. Maka tidak heran waktu kita hidup dalam dunia, kita bertemu dengan orang-orang yang konsepnya miring, yang konsepnya bertentangan, yang konsepnya bahkan melawan Tuhan. Dan bertemu dengan orang-orang yang bahkan melakukan revolusi untuk melenyapkan Tuhan dan sebagainya. Kita melihat inilah yang terjadi. Fakta yang terjadi. Yaitu adalah anak-anak Allah, engkau berada dalam dunia yang bengkok hatinya, yang tidak lurus. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah.
Kita justru membawa apa yang lurus. Di dalam dunia yang tidak lurus, kita membawa akan apa yang lurus. Dan yang lurus itu tidak bercela. Yang lurus itu tidak bernoda. Dan yang lurus itu tidak beraib. Pertanyaannya adalah, atas standar apa kita tidak beraib? Atas standar apa kita tidak bernoda? Atas standar apa kita tidak bercela? Dunia begitu rusak. Bukankah kita juga adalah orang-orang yang sama punya dosa dan juga kita adalah orang-orang yang berbagian di dalam rusaknya dunia? Bengkoknya hati mereka, bukankah kita juga adalah orang-orang berdosa yang juga bengkok hatinya? Kalau gitu apa bedanya? Bukankah kita orang-orang yang sama? Sudah, pada saat kita melihat justru Tuhan mengatakan, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut akan gentar, bukan seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku sudah hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sudah, ini adalah sesuatu dalil yang penting. Kenapa dalam dunia yang bengkok ini, kita justru harus jadi anak-anak Allah yang tidak bercela, tidak bernoda, dan tidak beraib. Pertama adalah Allah itu kudus. Dan karena Allah itu kudus, maka kekudusan harus menjadi tujuan saudara dan saya. Di mana saudara, kita adalah yang diberikan panggilan untuk hidup kudus. Dan waktu kita taat sama Tuhan, kita belajar hidup kudus. Di saat kita taat kepada setiap apa yang Tuhan berkenan, kita belajar hidup kudus. Maka kekudusan ditentukan dari apa yang kita taati itu adalah Tuhan sendiri. Nah, maka kita dipanggil untuk hidup kudus karena Tuhan adalah kudus. Dan Alkitab mengatakan, kau harus bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Berarti menggambarkan bahwa saudara dan saya berbeda dengan orang-orang yang bengkok hatinya, karena Tuhan menentukan kita, Tuhan menyatakan engkau adalah seperti bintang-bintang di dunia. Nah, kalau kita kaitkan dengan Injil, yaitu adalah kita adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia, di mana kita dipanggil untuk menerangi setiap tempat di mana kita ditempatkan, dan terang itu menerangi di setiap pelosok. Surah Kitab Suci mengatakan, pelita tidak ditaruh untuk hanya menerangi sebagian tempat. Pelita adalah ditaruh di ruangan adalah untuk menerangi satu ruangan. Dan kitab suci tercatat, pelita jangan disembunyikan di bawah gantang. Pelita jangan disembunyikan di bawah tempayan. Jangan disembunyikan di bawah tempat tidur. Jangan disembunyikan di bawah kolong rumah. Kenapa ada statement-statement seperti ini? Kita percaya pelita adalah untuk menerangi dimanapun ditempatkan, menerangi ruangan secara mayoritas. Meskipun terang pelita itu minoritas, tapi waktu dia ditempatkan di satu tempat, maka dia harus menerangi mayoritas. Karena itulah panggilan dari terang. Maka saudara, waktu kita melihat terang adalah minoritas yang dipanggil untuk menerangi mayoritas, berarti dia adalah yang ditempatkan untuk membawa berkat. Maka tidak boleh disembunyikan di bawah tempayan. Tidak boleh disembunyikan di bawah gantang. Apa itu gantang? Gantang adalah keranjang tempat biji-bijian, adalah makanan daripada orang-orang di zaman itu. Tempayan adalah tempat air minum yang disimpan di dalam satu kendi. Nah, itu namanya tempayan. Saudara, dan kita melihat bagaimana pelita jangan disembunyikan di bawah gantang atau disembunyikan di bawah tempayan, menunjukkan apa? Terang Tuhan jangan disembunyikan dengan apa yang kita sama-sama lakukan sebagai manusia yang hidup sama dengan dunia ini. Gitu, Pak. Kita sama-sama makan, kita sama-sama minum. Tapi bukan berarti yang kita sama-sama makan dan sama-sama minum. Makan dan minum menjadi tujuan utama kita. Tidak. Kita memang makan dan kita memang minum. Tapi makan minum bukan mendefinisikan siapa kita. Tetapi makan dan minum itu hanyalah sesuatu yang berada di bawah satu tujuan utama, yaitu adalah menjadi terang. Menjadi terang melampaui kita makan
Menjadi terang melampaui kita minum. Maka kalau orang dunia mengatakan, kalau jadi orang yang sukses berarti adalah orang yang bisa makan, orang yang bisa minum. Tapi bagi orang Kristen, sukses bukan didasarkan dari sekedar hidup, makan, dan hidup minum. Tapi hidup bersinar bagi orang lain. Hidup bercahaya bagi orang lain. Hidup menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang menjadi definisi yang tidak pernah ada di dalam pemikiran orang-orang dunia. Manusia sukses adalah manusia yang melakukan tugasnya sebagai terang dan menerangi dimanapun mereka berada. Minoritas bercahaya bagi mayoritas. Dan itulah panggilan bagi setiap orang percaya. Maka kalau kita bisa makan, kita bisa minum, tapi kita belum bisa bercahaya bagi orang lain, maka itu adalah bukan kesuksesan. Lalu di bawah tempat tidur, dan juga di bawah kolong rumah, adalah tempat di mana di bawah tempat tidur menggambarkan bahwa bukan sekedar makan dan minum, tapi juga keluarga. Seringkali kita tidak bisa menjadi terang karena kita terlalu fokus kepada keluarga kita. Fokus pada keluarga itu penting, tapi fokus kepada keluarga melebihi fokus kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang tidak berkenan. Dan di bawah kolong rumah itu adalah tempat harta disimpan. Dan waktu kita menjadi orang percaya, kita tidak mengutamakan Tuhan, tapi kita mengutamakan harta. Itu sama dengan orang dunia. Orang dunia mengutamakan makan, mengutamakan minum, mengutamakan harta, mengutamakan keluarga, tetapi tidak mengutamakan Tuhan. Tapi dia mengutamakan bagaimana menjadi terang. Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen yang seperti ini, berarti kita belum bertumbuh secara rohani. Berarti masih banyak hal yang belum kita taati di dalam kita mengikut Tuhan. Mungkin kita pergi ke gereja, mungkin kita menjadi orang yang membaca kitab suci, tapi kita tidak mau taat sama Tuhan. Saudara, kenapa kita seringkali nggak bisa taat sama Tuhan? Seringkali kita baca kitab suci, tapi kita nggak bisa taat kepada kitab suci. Kenapa bisa demikian terjadi? Adalah karena kita nggak percaya sama Tuhan. Maka saudara, waktu kita melihat Alkitab mengatakan, karena itu tetaplah kerjakan. Kamu senantiasa taat. Kamu sudah punya modal ketaatan, jemaat Filipi. Tapi Paulus mengatakan, tetaplah kerjakan. Tetaplah kerjakan. Kenapa? Karena kamu adalah terang dunia. Tetap kerjakan karena kamu harus tetap bercahaya. Seperti bintang-bintang di dunia. Maka Paulus menyuruh kita untuk apa? Tidak stop di tengah jalan. Paulus mau kita tetap menerangi, kita punya ketaatan good, tapi teruslah kerjakan. Bahkan kata yang dimunculkan, kata kerjakan di situ kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani adalah katergaseste, yaitu adalah selesaikan. Berarti bukan sekedar mengerjakan, tapi menyelesaikan. Menyelesaikan keselamatanmu. Saudara, menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan dan yang Tuhan anugerahkan, dan waktu dipercayakan kepada kita maka kita harus selesaikan. Jangan di tengah jalan berhenti. Saudara, saya pernah sharingkan di gereja, yaitu adalah saya mengutip dari seorang bernama John Aquari, seorang pelari daripada Tanzania, yang waktu bertanding, waktu dia berlari, dia terjatuh dan akhirnya luka, dan waktu dia terluka, dia tetap berusaha berdiri, dia tetap berusaha untuk berlari sampai kepada garis finish. Di saat orang-orang sudah akhirnya jatuh dan terluka dan akhirnya tidak melanjutkan, dia terus melanjutkan sampai kepada garis finish. Saudara, nama John Aquari terkenal luar biasa di dalam sejarah Olimpiade. Dan saudara, waktu kita melihat dia tidak menang satu medali pun. Tapi meskipun tidak menang, namanya harum. Kenapa? Karena dia mengerjakan sampai akhir. Meskipun dia kalah, tapi dia terus menjaga akan satu tugasnya, yaitu adalah melakukan sampai akhir. Maka waktu wartawan bertanya, John Aquari, why you did this? Kenapa engkau melakukan semuanya ini? Saudara, dia mengatakan, Tanzania sent me 500 miles, not just to start the race, but Tanzania sent me 500 miles to finish the race. Saya dikirim oleh Tanzania bukan untuk memulai pertandingan, tapi saya dikirim oleh Tanzania untuk mengakhiri pertandingan. Menang kalah harus saya akhiri. Nah, saudara, inilah yang menjadi satu
ilustrasi yang sangat baik untuk kita bersama-sama untuk melihat. Paulus mendorong jemaat Filipi yang sudah punya ketaatan untuk tetap selesaikan sampai akhir ketaatan itu. Tetap selesaikan sampai akhir keselamatan yang Tuhan berikan bagimu. Menjadi cahaya bagi orang lain, menjadi cahaya bagi dimanapun engkau ditempatkan, harus kau tetap kerjakan, selesaikan sampai akhir. Maka Paulus menyuruh kita no excuse. Waktu dunia penuh dengan hati yang bengkok, jangan ikut bengkok, tapi tetap taat pada Tuhan, tetap hidup taat kepada Tuhan, dan tetap berjuang taat kepada Tuhan di dunia yang bengkok hatinya ini. Maka sudah mungkin kita bertanya, kenapa harus kita dibawa untuk menjadi orang-orang yang tetap terus berjuang, tetap terus harus menyelesaikan setiap apa yang Tuhan berikan, yaitu ketaatan dan juga keselamatan kepada kita. Kenapa Tuhan mau kita terus kerjakan semuanya itu? Surah Alkitab menyatakan dua hal. Kenapa? Pertama, kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Kita dipanggil sebagai anak-anak Allah yang tidak beraib. Kita dipanggil sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Kita dipanggil sebagai anak-anak Allah yang tidak bernoda. Kenapa kita dipanggil sebagai anak-anak Allah? Karena Allah adalah kudus. Dan saudara dan saya adalah anak-anak kudus. Dan mungkin kita bertanya, kenapa saya menjadi orang-orang kudus, tetapi saya tidak punya kehidupan kudus? Saudara, karena kita semua jatuh dalam dosa. Dan meskipun kita sudah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan menuntut kita untuk apa? Untuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang menghidupi kekudusan Allah. Belajar mengejar kekudusan Allah. Dan belajar untuk mempresentasikan kekudusan Allah. Jadi waktu kita melihat dunia berusaha untuk melakukan ketidakkudusan, kita justru bersinar di situ membawa kekudusan. Contoh, di saat kita mungkin ada satu dealing dengan orang, lalu akhirnya kita mengatakan bahwa, oh saya setuju, kita deal dengan kita pembeli ini dan menjual ini. Lalu akhirnya oke. Dan kita pakai cara begini ya, kita akan ganti angkanya lebih rendah, supaya kita tidak kena pajak lebih besar. Akhirnya kita mengubah nominalnya, kita mengubah caranya, supaya kita tidak menjadi orang yang melakukan hal yang sepatutnya kita lakukan. Akhirnya kita melihat hal keadaan seperti itu. Akhirnya kita mengatakan, oh kalau caranya begitu, maka berarti ini cara yang tidak benar dong. Berarti ini cara yang tidak bersinar dong. Berarti ini cara yang gelap, ini cara yang bengkok hatinya. Bagaimana saudara dan saya sebagai orang percaya? Maukah engkau berkata dalam keadaan seperti itu, saya mau jadi terang. Dan kalau saya mau jadi terang, maka saya harus berani berkata, saya tidak mau nominal diganti. Kalau saya mau jadi terang, berarti apa? Saya tidak mau saudara tidak bayar pajak tidak sepatutnya. Bayar sepatutnya apa yang harus kau bayar. Dan menjadi orang yang mungkin kita dikatakan strict, mungkin kita dikatakan freak, mungkin kita dikatakan sebagai orang yang kaku, tapi saudara, waktu kita melakukan kekakuan, tapi kekakuan itu adalah kekakuan yang memuliakan Tuhan, worth it. Kalaupun kita dibully sana-sini, kita dianggap seperti orang suci, dianggap sebagai orang yang terlalu menghidupi kebenaran, justru itulah yang harus kita lakukan, hidup benar, hidup suci, dan sebagainya. Maka kalau kita dimaki, terima sebagai pujian. Kalau kita dimaki sebagai sok benar, justru saya mesti orang benar. Dibilang sok suci, justru kita harus jadi orang suci. Dan itu yang harus kita kerjakan. Pertanyaannya, saudara, apakah mau mengerjakan itu? Saudara, kita bukan mau atau tidak mau. Kita harus jadi orang seperti itu. Maka seperti Allah kita adalah suci, maka kita harus mengejar kesucian. Dan saudara, itu hal yang pertama motivasi. Kenapa Paulus mengatakan itu? Karena kita adalah anak-anak Allah. Maka tidak bernoda, tidak bercela, dan tidak beraib. Itu yang harus menjadi tujuan kita sebagai orang-orang percaya. Hidup benar di hadapan Tuhan. Kedua, Paulus menyatakan bahwa apa? Aku sudah berlomba, aku sudah berjeripayah, dan aku rindu bahwa aku berlomba dan jeripayahku tidak sia-sia, namun dapat menjadi berkat. Meskipun orang Filipi seperti korban di atas mezbah, dan Paulus seperti korban curahannya. Tapi Paulus berkata,
Tidak mengapa. Aku tetap bersukacita. Dan aku harap kau juga belajar bersukacita. Aku berharap kita bersukacita. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan mau kita kerjakan bersama, yaitu melakukan perkenanan Tuhan. Maka surah Alkitab mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Sesudah pertumbuhan rohani dimulai dari kita memulai segala sesuatu dengan ketaatan, dan dari awal sampai akhir kita taat kepada Tuhan. Itulah yang namanya pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani tidak ada yang namanya setengah-setengah. Dari awal sampai akhir haruslah taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena itulah yang menjadi vocation yang Tuhan berikan bagi kita. Calvin mengatakan keselamatan itu adalah totalitas jalan vocation kita. Jalan panggilan hidup kita. Jadi setiap kita semua totalitas dipanggil sebagai orang yang mengejar kekudusan Tuhan. Dan itu adalah keselamatan yang Tuhan berikan. Dan mengerjakan, tadi saya sudah kutip, saudara, yaitu dengan kata-kata kasesti, yaitu adalah menyelesaikan. Maka berarti pertumbuhan rohani adalah sesuatu yang bukan sekedar temporary, tapi pertumbuhan rohani dimulai dari sebuah penyelesaian dari awal sampai akhir. Berarti ini adalah seumur hidup. Berarti keselamatan ini harus kita kerjakan seumur hidup. Hidup suci harus kita kerjakan seumur hidup. Hidup benar kita kerjakan sampai seumur hidup. Hidup memuliakan Tuhan harus kita kerjakan seumur hidup. Dengan dari awal sampai akhir tuntas. Maka tidak ada jalan berhenti di tengah jalan. Tetap terus kerjakan sampai akhir. Itu namanya mengerjakan keselamatan. Berarti harus menyelesaikan. Berarti ada tanggung jawab untuk menyelesaikan. Dan kedua, yaitu adalah bagaimana bukan sekedar menyelesaikan, tetapi dengan perseverance. Kata tetaplah berarti ada satu ketekunan di situ. Harus ditekuni, harus dibawa di dalam sebuah disiplin terus-menerus sampai akhir. Meskipun ada Paulus maupun nggak ada Paulus, tetap tekun. Ada Paulus maupun tidak ada Paulus, tetap setia. Ada Paulus maupun tidak ada Paulus, tetap mengerjakan sampai selesai. Berarti saudara, patokan hamba Tuhan itu boleh ada, boleh nggak ada. Tapi Tuhan harus ada. Dan dengan takut dan gentar, dengan kesungguhan mengerjakan semuanya. Dan mungkin kita berkata, kenapa saya harus capek-capek melakukan semuanya? Apalagi dari awal sampai akhir, saya harus rajin, saya harus tekun, saya harus kerjakan sampai tuntas. Kenapa saya harus capek-capek semuanya ini? Ayat 13 yang menjadi reasonnya. Kenapa, saudara sekalian? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan, baik pekerjaan, menurut kerelaannya. Berarti saudara, kita bisa berusaha, kita bisa mencari Tuhan, kita bisa dengan bertekun, kita bisa untuk berjuang. Itu semua bukan karena kekuatan saudara dan saya secara total. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan turut bekerja. Allah yang bekerja. Dia bekerja di dalam hidup saudara dan saya, baik dalam kehendaknya maupun di dalam pekerjaan itu sendiri. Jadi Allah yang energize kita, yang menjadi energizer di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi waktu saudara bisa tekun, itu adalah karena Tuhan yang bekerja. Karena kita bisa berjuang, itu adalah karena Tuhan yang bekerja. Dan waktu kita bisa melakukan apa yang benar, itu adalah karena pekerjaan Tuhan. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa itu semua adalah karena kehebatan saya, itu adalah karena popularitas saya, inilah karena inisiatif saya. There is no such thing di dalam iman kekristenan. Karena Allah yang bekerja. Maka karena Allah yang bekerja, berarti saudara pertama adalah kita perlu untuk bertanggung jawab di dalam hidup ini, yaitu apa? Allah turut bekerja dalam hidup saya. Berarti saya tidak boleh sembarangan ini. Kalau Allah turut bekerja dalam hidup saya, berarti saya tidak boleh sembarangan berespon. Saya harus berespon dengan full responsibility. Kalau Tuhan mau pakai saya, berarti saya harus rela dipakai Tuhan, dan saya harus di dalam responsibility saya melakukan segala sesuatu untuk mengerjakan, untuk tekun, dan untuk menuntaskan, dan bahkan sampai selesai, itu dengan satu keyakinan
bahwa Tuhan memimpin saya dan Tuhan pasti yang akan mendorong saya sampai akhir menyelesaikannya. Maka pelajaran yang pertama adalah itu. Kedua adalah berarti jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Lakukan apa yang Tuhan berikan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan apa yang Tuhan tuntut. Seringkali sungut-sungut dan berbantah-bantahan itu menimbulkan kesal hati. Dan waktu kesal hati muncul, maka seringkali menimbulkan pertengkaran. Dan itulah yang terjadi di jemaat-jemaat Filipi. Jemaat Filipi, jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Dipuji oleh Paulus. Tapi kita juga melihat jemaat Filipi bukan jemaat yang sempurna. Mereka juga punya akan silang pendapat yang terjadi di dalam. Tetapi saat mereka semua mau taat kepada firman Tuhan, mereka mau taat kepada setiap kebenaran yang mereka percaya, dan kita melihat bagaimana Tuhan mengajarkan kepada Paulus untuk setia kepada apa yang Tuhan nyatakan di dalam pribadi Kristus Yesus, yaitu belajar dari inkarnasi Yesus, maka mereka semua belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Maka Paulus menekankan di dalam gereja ada kesatuan. Gereja jangan dinilai hanya dari perpecahan. Perpecahan kenapa bisa terjadi? Karena kita melihat manusia dalam dosa. Manusia tidak mau setia kepada firman. Manusia hanya maunya setia pada dirinya sendiri. Kita melihat perpecahan terjadi kenapa? Karena tidak ada yang memiliki standar yang setia. Dan akhirnya kita melihat Paulus mengatakan, gereja justru adalah membawa kesatuan. Kesatuan gereja bukan pada apa yang namanya toleransi dunia. Tapi kesatuan gereja yang justru mengajarkan sumber toleransi yang sejati adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kebenaran yang tidak bisa dikompromikan. Dia adalah terang yang akan menerangi siapapun, apapun, dimanapun. Dan dia adalah yang telah datang ke dunia, menyerahkan dirinya, menjadi jalan keselamatan satu-satunya. Maka there is no another ways. Maka hanya dia satu-satunya jalan keselamatan. Maka kesatuan gereja hanya berada di dalam Kristus. Maka tidak boleh ada yang lain. Maka Paulus mengajarkan kesatuan gereja hanya terjadi pada saat kita semua taat kepada Kristus. Maka dengan kita taat kepada Kristus, kita dipanggil berpegang kepada firman kehidupan. Kita dipanggil untuk tetap berjuang memberitakan Injil dan menjadi saksi kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Tidak diganggu oleh gantang, tidak diganggu oleh tempayan, tidak diganggu oleh bawah kolong tempat tidur, maupun tidak diganggu oleh di bawah kolong rumah. Tidak diganggu dengan makan minum kita, tidak diganggu dengan harta maupun diganggu dengan keluarga kita. Tapi Kristus harus menjadi tujuan utama bagi kita. Maka pertumbuhan rohani saudara dan saya dimulai dari Kristus bertahta di dalam seluruh totalitas hidup kita. Maka pertanyaan kita adalah, sudahkah engkau bertumbuh di atas tahta Kristus? Kalau belum, waktunya sudah berdoa secara pribadi. Minta kepada Tuhan. Tuhan, bertahtalah di dalam seluruh totalitas hidupku. Dan biarlah Tuhan pimpin. Di saat saya melakukan ini, melakukan itu, memperjuangkan ini, memperjuangkan itu, saya kerjakan sampai terakhir. Karena Tuhan, Engkau yang sudah memberikan akan satu keselamatan, di mana keselamatan itu adalah the one and only. Tidak ada satupun yang bisa memberikannya kecuali Kristus Yesus. Kiranya Tuhan yang memberkati kita, kiranya Tuhan yang memampukan kita menjadi anak-anak Allah yang tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bercela bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bagi berdiri bersama-sama dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih berfirman bagi kami, ampunilah kami. Kalau Tuhan, Engkau seringkali menjadi acuan yang tidak kami pandang, karena kami tidak percaya, karena kami tidak beriman, karena kami tidak
rela Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kami secara total. Tapi kami bersyukur untuk Paulus yang mengajarkan kepada kami, untuk bagaimana kami untuk tetap kerjakan dengan setia, dengan taat, keselamatan yang Tuhan percayakan sampai akhir. Dan kami bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan masih mau memakai setiap orang-orang yang tidak layak ini untuk dapat menjadi anak-anak Allah yang memperjuangkan kekudusan Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan mau panggil mereka menjadi terang dunia dimanapun mereka ditempatkan. Jangan sampai makan minum keluarga dan juga harta menutupi fokus utama dari setiap kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bersyukur pada Tuhan atas campur tangan Tuhan. Bila Tuhan yang dipermuliakan oleh hidup kami dan senantiasa menjadi saksi kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih ya Tuhan ya doa kami yang kami panjatkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama dan kerja segala abad membacakan satu pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang minta sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk sekalian.